Halo semuanya, selamat datang di analisis mendalam kita kali ini. Buat kalian para digital marketer, spesialis SEO, atau blogger di Indonesia, pasti belakangan ini sering banget kan ngerasa dibombardir sama janji-janji AI. Tiap buka medsos, ada aja yang bilang kalau AI itu bakal bikin semuanya jadi instan dan gampang. Tapi tunggu dulu, lanskap pencarian digital kita ini lagi berubah secara drastis loh. Dan hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasia sebenarnya di balik masa depan SEO. Oke, mari kita langsung bedah aja nih. Pertanyaan besarnya adalah, apakah AI itu benar-benar jalan pintas buat nembus halaman pertama Google? Banyak banget yang percaya kalau mesin otomatis ini tuh ibarat peluru ajaib. Tinggal masukin prompt, hasilin artikel, publish, dan tinggal duduk manis nunggu ranking naik. Tapi, masa sih mekanismenya sesederhana itu di mata mesin pencari? Coba kita bayangin sejenak. Nah, ini membawa kita ke bagian satu, ilusi konten AI. Buat banyak kreator, pakai AI ini awalnya kerasa kayak nemu oase di tengah gurun. Alatnya super cepat, bisa bikin artikel massal, dan otomatis naruh kata kunci dengan sempurna. Tapi coba kita intip angkanya, karena oase tadi nyatanya lebih mirip Fata Morgana. Dari data studi terbaru, kontrasnya itu mengejutkan banget. Di awal, konten AI emang ngasih dopamin hit yang kerasa instan. Ada lonjakan ranking sampai 35% cuma dalam 2 minggu pertama, berkat optimasinya yang agresif. Wah, seneng banget dong. Tapi perhatiin realitas jangka panjangnya. 3 bulan kemudian, rankingnya malah nyungsep turun sampai 48%. Ini bukan sekedar fluktuasi biasa loh. Ini adalah penolakan struktural yang sangat brutal dari sistem. Jadi masuk akal kalau kita lanjut ke bagian 2, mengapa AI gagal bertahan? Nah, hal yang benar-benar menarik dari data ini adalah kenapa Google dan mesin pencari lainnya pada akhirnya nendang konten AI dari posisi atas. Pasti ada sesuatu dari interaksi penggunanya yang memicu penalti massal. Coba perhatiin garis waktu 3 bulannya. Di awal, pas baru point start, kita lihat ada dorongan yang luar biasa, melesat naik cepat banget. Tapi seiring berjalannya waktu, grafiknya malah merosot tajam. Algoritma itu ternyata pinter. Mereka mulai mendeteksi pola yang nggak natural dan langsung mengoreksi posisi situs tersebut. Ibaratnya, AI ini mungkin jago banget kalau disuruh lari sprint, tapi nyatanya dia kehabisan napas dan kalah telak di lari maraton. Dan metrik-metrik inilah yang jadi pembuluh utamanya. Bounce rate atau rasio pantulan buat konten AI itu melonjak sampai 68%. Jauh lebih parah dibanding tulisan manusia yang ada di angka 42%. Artinya, orang-orang kabur dari halaman AI jauh lebih cepat dibanding pas mereka ngeliat tagihan yang tiba-tiba membengkak. Waktu bacanya, anjlok dari yang biasanya hampir 3 menit jadi cuma 1 menit 12 detik aja. Dan yang paling bikin nyesek, tingkat konversinya turun drastis hampir setengahnya. Angka-angka ini tuh seakan teriak ngasih tahu kita satu hal. Manusia terbukti nggak betah baca konten yang murni dibikin sama mesin. Ini sempat bikin saya mikir, kenapa sih audiens pada pergi secepat itu? Jawabannya simpel. Secara tata bahasa, AI itu emang benar-benar sempurna. Tapi coba bayangin kalian lagi ngobrol sama robot. Pasti kaku, ketebak banget, dan gagal terhubung secara emosional kan? AI itu nggak punya orisinalitas, kedalaman emosi, apalagi argumen bernuansa yang benar-benar bisa ngebangun kepercayaan audiens. Konten yang generik ini bikin orang bosen luar biasa, dan pengalaman pengguna yang buruk inilah yang ngasih lampu ijo ke Google buat nurunin penalti. Terus solusinya gimana dong? Kita bahas di bagian 3, solusi algoritma EAT. Jadi, kalau AI murni ternyata bukan jawabannya, kita harus lari kemana? Nah, inilah oase yang sesungguhnya. Sebuah kerangka kerja andalan Google buat misahin mana konten yang benar-benar berkualitas dari lautan informasi otomatis yang bertebaran. Mari kita bedah akronim ini. EEAT itu singkatan dari Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness. Ini adalah metrik utama untuk ngukur kredibilitas itu sekalian. Dan yang paling menarik, Google belum lama ini sengaja nambahin huruf I yang pertama itu, experience atau pengalaman, justru buat ngelawan balik banjirnya konten-konten otomatis tak bernyawa tadi. Biar nggak kejebak sama AI, kita masuk ke bagian 4. 4 pilar EEAT. Kita wajib banget paham tiap pilar ini. Pertama, experience atau pengalaman nyata. Logikanya, kalau kalian review hotel, buktiin kalau kalian benar-benar tidur di kasurnya. Jangan cuma copy-paste fasilitas dari web lain. Kedua, expertise atau keahlian. Ini krusial banget buat topik-topik YMYL, kayak keuangan atau kesehatan. Contohnya Halodoc, mereka naruh dokter asli buat nulis, bukan sekedar penulis lepas. Ketiga, authoritativeness. Ini tentang diakui sebagai sumber terpercaya di niche kalian oleh situs lain. Dan yang keempat, trustworthiness. Ngasih informasi yang benar-benar bisa diandalkan, aman, dan pastinya akurat.
Sekarang, saya mau kalian coba luangin waktu sebentar buat ngaudit website kalian sendiri pakai 4 tingkatan ini. Jujur aja ya, level 1, lowest, nggak ada kredibilitas sama sekali. Level 2, lacking, artikelnya mulai keluar jalur dari niche dan kalian sama sekali nggak punya backlink. Level 3, high, brand kalian posisinya udah solid plus SEO teknisnya rapi. Atau level 4, highest, kalian udah jadi pakar industri yang nggak terbantahkan lagi, ibaratnya kayak daily SEO di digital marketing atau Iwan Banaran buat dunia otomotif. Jadi, kira-kira kalian lagi ada di posisi mana nih sekarang? Apapun level kalian saat ini, masuk ke bagian 5, strategi membangun EEAT. Jadi, poin krusialnya adalah soal konten dan identitas. Selalu tulis dari pengalaman pribadi kalian yang langsung. Kasih yang namanya information gain, yaitu nilai atau wawasan unik. Kalau semua orang bilang apel itu warnanya merah, ya kalian datang dong ceritain kayak gimana bunyi sensasi gigitannya. Pakai profil penulis yang bener-bener detail, ceritain brand kalian di halaman tentang kami. Dan tolong banget, stop pakai gambar stok. Pakai foto jepretan asli kalian sendiri, foto produk beneran, untuk ngasih bukti otentik ke mesin pencari dan ke orang yang baca. Nggak berhenti di tulisan, EEAT itu juga ngomongin soal kepercayaan teknis dan pengalaman pengunjung atau UX. Pastiin platform kalian udah dipasang SSL atau HTTPS biar aman. Pasang juga kebijakan privasi yang jelas. Jangan males nge-update artikel jadul biar tetap relevan sama sekarang. Terus, benerin tuh link-link yang mati. Dan jangan lupa tampilin kontak bisnis yang gampang dicari. Simpelnya gini, Google nggak bakal mau ngerekomendasiin rumah kalian ke orang kalau pintunya aja rusak, halamannya kotor, dan alamatnya palsu kan? Langkah selanjutnya, bangun otoritas eksternal. Kenapa? Karena Google itu kepo sama apa yang dibilang orang di luar sana tentang kalian. Fokus di pilar topik spesifik, terus cari backlink berkualitas dari situs yang nyambung. Manfaatin digital PR buat dapat liputan media. Kalau bisa, coba deh nulis sebagai guest blogger atau ikutan ngobrol di podcast lokal dan jaga supaya medsos kalian tetap aktif. Ini ngirim sinyal kuat banget ke Google kalau eksistensi kalian benar-benar nyata dan diakui. Strategi terakhir kita, kasih bukti kredibilitas yang nyata. Jangan cuma kuar-kuar ahli, tapi tunjukin buktinya. Pasang testimoni klien dan review yang benar-benar asli. Bikin studi kasus yang detail. Kalau bau-bau data, kasih referensi yang jelas. Dari institusi resmi kayak BPOM atau kampus-kampus top. Taruh angka konkret, misalnya, sudah meluluskan lebih dari 2.000 siswa. Oh, dan pastinya manfaatin skema markup. Itu loh data terstruktur di belakang layar. Trik-trik ini bakal secara instan ngedongkrak pilar trustworthiness situs kalian. Lalu ujungnya gimana? Kita masuk ke bagian 6, kunci sukses pendekatan hibrida. Dan ini benar-benar ngejelasin semuanya dengan cemerlang. Setelah ngelihat semua data yang kita bahas tadi, apa berarti kita harus ninggalin AI 100%? Oh, jelas nggak? Kesimpulannya adalah pendekatan hibrida. Kalau kalian gabungin cepetnya dan efisiennya AI sama sentuhan penyempurnaan dari manusia, itu yang bakal ngasilin SEO paling stabil. Biarin AI ngerjain tugas kotornya, nyari-nyari kata kunci, bikin outline dasar, atau menstruktur data. Tapi sentuhan akhirnya, narasi pengalaman pribadinya, emosinya, itu semua wajib disuntikkan secara manual oleh kita sebagai manusianya. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat dipikirin. Apakah website kalian benar-benar udah siap buat ngadepin masa depan SEO yang menomorsatukan nilai-nilai kemanusiaan dan pengalaman nyata? Mungkin ini saat yang paling tepat buat ngebongkar dan ngeevaluasi lagi strategi kalian. Makasih banyak udah ngikutin analisis ini, langsung aja terapin strategi EEAT-nya dari sekarang, dan sampai ketemu lagi di analisis kita yang selanjutnya.